Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Kalian di rumah mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan tetap semangat, sehat untuk selamanya. Anak-anak, setelah kita melakukan pekan tengah semester, maka kita akan melanjutkan materi berikutnya, yaitu materi bab 4. Sebelum anak-anak menyimak video ini, sebaiknya kalian persiapkan dulu alat-alat tulis. Jikalau nanti sekiranya itu perlu dipahami, maka anak-anak harus mencatat, ya, dicatat, kemudian mengerjakan tugas seperti biasanya. Baiklah, sebelum pembelajaran kita mulai, marilah kita bersama-sama membaca Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pembelajaran kali ini bermanfaat bagi kita semuanya. Anak-anak, mudah-mudahan nanti di awal tahun 2021 kita semuanya sudah bisa melaksanakan pembelajaran tatap muka untuk selama-lamanya, dan musibah corona ini segera Allah angkat dari muka bumi ini sehingga kita bisa beraktivitas lagi untuk melaksanakan sekolah seperti biasanya. Mudah-mudahan Allah segera mengangkat semuanya ya anak-anak ya, dan kita semuanya diberi kesehatan, diberi rezeki yang banyak, rezeki yang melimpah, diberi umur yang berkah dan ilmu yang bermanfaat. Marilah kita bersama-sama menyimak bab 4, yaitu budidaya tanaman sayuran. Coba anak-anak lihat gambar berikut. Ini ya anak-anak ya, lihat gambar ini. Pada gambar ini, apakah kamu suka makan sayur? Pada gambar yang pertama, ini adalah anak yang suka makan sayuran. Dan pada gambar kedua, anak yang tidak suka makan sayuran. Apakah kamu suka makan sayur? Apa yang kalian sukai, favoritnya kalian? Hampir tiap bagian dari tanaman sayuran dapat dimakan. Ya anak-anak ya. Jadi kita semua itu harus terbiasa makan sayur, terutama sayur-sayuran yang masih segar. Ya anak-anak ya. Kemudian sekarang lihat ini. Sayuran dikelompokkan berdasarkan bagian yang dapat dimakan atau dimanfaatkan. Bagian tanaman yang dapat dimakan atau dimanfaatkan berasal dari daun, tangkai daun, umbi, batang, akar, bunga, buah, ataupun biji. Berikut contoh berbagai tanaman sayuran berdasarkan bagian yang dapat dimanfaatkan. Nah, ini adalah daun, bagian daun dari tanaman apa sayuran yang bisa dimakan. Di sini dicontohkan adalah daun. Contohnya adalah pakcoy, ya. Kemudian tangkai daunnya. Tangkai daunnya apa Bu yang bisa dimanfaatkan, yaitu daun seledri. Kemudian umbi lapis. Umbi lapis di sini dicontohkan adalah bawang merah maupun bawang putih. Nah, kalau yang biji-bijian banyak. Ada yang kacang merah, ada kacang hijau, ada kacang tanah, ya. Nah, ini untuk yang biji-bijian. Sekarang kalau yang umbi Bu, umbi ini bisa dicontohkan yang bisa dipakai untuk sayur yaitu umbi wortel. Ini wortel. Bisa juga lobak ya anak-anak ya. Anak-anak tahu enggak lobak? Lobak adalah umbi-umbian yang bisa dimanfaatkan untuk sayur-sayuran dan bisa dimanfaatkan untuk obat. Warnanya apa? Ciri-cirinya lobak
seperti ini, seperti wortel, hanya warnanya putih dan bening. Jadi warnanya bagus, putih, bersih gitu ya anak-anak ya. Nah itu adalah lobak, tapi bentuknya sama hampir dengan wortel. Kalau yang bunga Bu, yang dimanfaatkan sayur bunganya, misalkan di sini kembang kol, kemudian kembang tahu, anak-anak ya, itu ada juga. Kemudian untuk buahnya yang bisa dimanfaatkan yaitu buah tomat. Yang untuk batangnya bisa dipakai yaitu asparagus. Jadi Masya Allah ya anak-anak ya, Allah itu sangat-sangat memperhatikan sekali kebutuhan umatnya, yaitu terutama umat manusia ya. Dijamin sebegitunya sehingga semua tanaman itu sampai dari yang umbi dan bunga itu loh semua bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan sehari-hari umat manusia. Alhamdulillah anak-anak ya, kita hidup di bumi Indonesia ini tanahnya subur sehingga semua yang ditanam itu menghasilkan buah maupun sayur maupun tanaman yang sangat bagus. Jenis-jenis tanaman sayuran. Ini ya anak-anak ya, jenis-jenis tanaman sayuran ini dibudidayakan tanaman sayuran di daerah tropis. Sayuran dapat tumbuh dengan baik di daerah Indonesia. Ini adalah berkat karunia Allah Subhanahu wa ta'ala yang patut kita syukuri. Dengan ini sumber daya alam di Indonesia ini sangat bagus ya anak-anak ya, sehingga menjadi rebutan ingin memiliki negeri yang sangat subur ini. Sekarang lihat berikut. Jadi jenis-jenis budidaya tanaman sayuran yaitu yang pertama tomat. Tomat itu bahasa latinnya adalah Lycopersicon esculentum. Merupakan tanaman perdu semusim berbatang lemah dan basah. Daunnya berbentuk segitiga. Buahnya hijau waktu muda dan kalau sudah tua berwarna merah. Perbanyakan tanaman ini umumnya biji dan biasanya dibudidayakan pada lahan kering. Manfaat tanaman ini adalah sebagai tanaman tomat sebagai bumbu untuk lalapan makanan yang diawetkan, misalkan saus tomat, atau sebagai buah segar untuk dijus sebagai minuman segar. Nah, tanaman tomat ini mengandung vitamin A dan C. Jenis tanaman budidaya yang kedua yaitu bawang merah. Bawang merah bahasa latinnya yaitu Allium cepa. Dimanfaatkan untuk apa bawang merah? Yaitu untuk bumbu. Ya anak-anak ya, pasti kalian di rumah kalau membantu orang tua itu bumbu yang utama adalah bawang merah. Yang ketiga, jenis tanaman budidaya yang ketiga yaitu kangkung. Kangkung bahasa latinnya yaitu Ipomea reptans, termasuk sayuran daun yang mudah dibudidayakan. Manfaatnya yaitu kangkung itu sebagai sumber vitamin, yaitu terutama vitamin dan mineral, yaitu vitaminnya adalah zat besi, vitamin C dan zat besi ya. Untuk apa? Untuk membantu kekurangan sel darah merah. Ini adalah manfaat dari kangkung. Kemudian jenis tanaman budidaya yang keempat yaitu bayam. Bayam ini sama dengan kangkung ya anak-anak ya. Manfaatnya adalah untuk membantu menambah sel darah merah, yaitu dari mana? Dari zat besi. Zat besi yang didapatkan dari daun bayam. Daun bayam dan daun kangkung ini zat besinya sangat banyak sehingga untuk menambah sel darah merah. Apabila kita seringkali
tekanan darahnya rendah. Berikutnya yang kelima adalah sawi. Sawi ini hampir sama dengan kangkung dan bayam. Semuanya sayur yang berwarna hijau mengandung zat besi ya anak-anak ya, yaitu untuk membantu menambah sel darah merah yang dipergunakan untuk kekurangan darah. Ya, jadi ini yang kelima adalah sawi. Berikutnya yang B yaitu sarana produksi budidaya tanaman sayuran. Yang pertama yaitu benih atau bibit. Benih berbeda dengan bibit. Kalau benih berbentuk biji, sedangkan bibit sudah berbentuk tanaman tapi masih kecil. Jadi bibit itu adalah benih yang disemaikan. Benih harus mempunyai kualitas tinggi, baik mutu, genetik, fisik maupun fisiologis. Ini adalah contoh benih. Ini bukan bibit ya anak-anak ya, ini adalah benih. Benih adalah berupa biji-bijian seperti ini, biji jagung, biji kacang tanah, biji kedelai, dan biji kacang hijau. Berikutnya selain benih dan bibit, yang kedua adalah pupuk. Pupuk untuk apa, Bu? Pupuk digunakan untuk melengkapi kandungan unsur hara yang kurang dari tanah. Supaya tanah tersebut menjadi subur, maka harus dipupuk. Kalau dibiarkan nanti tidak akan berbuah karena kandungan unsur hara di dalam tanah sudah berkurang. Kalau di sini ada pupuk anorganik, yaitu contohnya NPK, urea, KCl, dan ZA. Kalau pupuk organik apa, Bu, contohnya? Contohnya pupuk organik adalah pupuk kandang, pupuk ayam, maupun pupuk kotoran kambing. Jadi pupuk kotoran hewan itu dinamakan pupuk organik. Ya anak-anak ya, karena keluar dari sisa-sisa kotoran hewan. Berikutnya yang ketiga yaitu pestisida. Pestisida berguna untuk mengendalikan serangan organisme pengganggu tanaman atau OPT. Pestisida dapat berupa pestisida alami maupun buatan. Ini adalah pestisida buatan ya anak-anak ya. Kenapa dinamakan buatan? Karena diproses di dalam pabrik atau diproses dengan teknologi pabrik ya anak-anak ya, sehingga dinamakan pestisida buatan. Pula kalau pestisida alami, Bu, pestisida alami itu misalkan contohnya itu daun serai itu bisa juga sebagai pestisida alami anak-anak ya. Daun serai, kemudian daun pepaya yang sudah tua itu juga bisa diproses dipakai untuk pestisida alami. Berikutnya yang keempat yaitu media tanam. Media tanam berfungsi sebagai tempat tumbuhnya tanaman. Media tanam itu macam-macamnya apa, Bu? Ini ada media tanam dari polybag. Ada media tanam dari seperti anggrek itu anak-anak ya. Ini adalah media tanam seperti anggrek itu ya. Jadi dari seperti jaringan-jaringan ini ya. Nah, ini media tanam pasir. Jadi media tanam itu banyak. Ada yang tanah, ada yang pasir, kemudian ada lagi media tanam yang dari air. Jadi dimasukkan ke dalam air itu sudah bisa tumbuh. Jadi media tanam itu macamnya banyak, ada pasir, ada tanah, ada air juga. Berikutnya sekarang yang C. Yang C adalah teknik budidaya tanaman sayuran. Yang pertama yaitu pembibitan.
Kemudian yang kedua adalah pengolahan tanah. Yang ketiga yaitu penanaman. Yang keempat adalah pemeliharaan. Ya, jadi anak-anak ini kalian pelajari ya. Jadi teknik budidaya tanaman sayuran itu ada pembibitan, pengolahan tanah, penanaman, pemeliharaan. Ya. Berikutnya adalah yang kelima yaitu panen. Panen dilakukan pada waktu yang tepat sehingga hasil panen memiliki kualitas yang baik. Jadi kalau tadi teknik budidaya tanaman yang pertama adalah pembibitan, yang kedua pengolahan tanah, yang ketiga penanaman, yang keempat pemeliharaan, dan yang kelima adalah pemanenan. Ya anak-anak ya, jadi ada 5 ya. Diingat-ingat ada 5. Yang pertama pembibitan, kemudian pengolahan tanah. Setelah pengolahan tanah dilakukan penanaman. Setelah penanaman dipelihara. Jadi pemeliharaan. Kalau sudah dipelihara, kan cara memelihara itu pasti anak-anak sudah paham ya, disiram pagi sore, kemudian dipupuk. Kalau sudah keluar buahnya maka dipanen. Jadi ada 5 proses teknik budidaya tanaman. 1 pembibitan, 2 pengolahan tanah, 3 penanaman, 4 pemeliharaan, dan kelima adalah panen. Nah, petani itu yang paling ditunggu-tunggu adalah masa panen. Nah, kalau sudah ciri-cirinya kalau tanaman sudah siap dipanen adalah kalau misalkan seperti ini, yaitu buah-buahnya itu biasanya sudah berwarna merah tua. Kemudian daun-daunnya sudah tumbuh sempurna. Maka harus segera dipanen. Kalau tidak segera dipanen bagaimana, Bu? Maka akan membusuk di tanaman tersebut atau menjadi rontok karena sudah siap dipanen. Begitu ya anak-anak ya. Nah, ini yang keenam yaitu pasca panen. Pasca panen yaitu perlakuan pasca panen perlu diperhatikan agar kualitas produk tetap terjaga. Misalkan pengumpulan hasil panen, yang kedua penyortiran, yang ketiga penyimpanan hasil panen di tempat yang bersih dengan kadar air tertentu. Begitu ya anak-anak ya. Jadi anak-anak pelajari nanti di video-video ini. Kemudian kalian kerjakan 4 soal dari menyimak video ini. 4 soal tersebut kalian kerjakan di buku tulis, kemudian dikirim ke WA Bu Evi. Ya, jangan sampai ada yang tidak mengerjakan anak-anak ya. Di sini kan sudah semuanya sudah tersedia, maka kalian harus mengerjakan. Demikian ya anak-anak, semoga yang sedikit ini bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.